Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Ini pemandangan belakang rumahku saat setelah subuh. Indah toh? Mbak April ini asli orang desa, guys. Pertama-tama Mbak April mau ngucapin terima kasih banyak buat yang udah mau nonton video dari Mbak April. Hari ini Mbak April mau bikin tumpeng dari jajanan. Mari kita simak mulai dari awal apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana proses masaknya. Pertama, ini Mbak April menyiapkan daun pisang karena baru dibeli jadi masih keras. Jadi ini mau aku layuin dulu, nanti kalau tetap tidak layu kita bakar sedikit-sedikit. Kita butuh daun pisang agak banyak karena ini adalah makanan tradisional. Jadi akan membutuhkan banyak daun. Ini adalah bahan dasar kita hari ini dalam membuat tumpeng jajanan. Jadi ini Mbak April punya telo jabut atau singkong atau pohung. Ada juga yang menyebutnya menyok. Jadi setiap daerah itu beda-beda ya penyebutannya. Kita siapkan dulu singkongnya ya teman-teman. Hari ini kita akan membuat 3 varian jajan. Sebenarnya dalam tumpeng ini Mbak April mau bikin 5 macam, tapi karena waktu dan situasi kondisi, jadi kita hanya membuat 3 macam saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru yang aku upload setiap harinya. Dukung terus channel ini supaya berkembang, supaya bisa membuat jajanan yang lebih banyak, resep-resep yang lebih banyak untuk kalian semua. Pertama kita kupas dulu singkongnya ya teman-teman. Jadi ngupasnya itu seperti ini, dibelah sedikit saja, kemudian ditarik-tarik kayak gitu. Ini kulitnya tebal sekali ya teman-teman. Tinggal dikelotok saja. Kalau susah kita bantu lagi memakai pisau seperti ini. Kemudian dikelotok lagi sampai bersih, sampai benar-benar kulitnya hilang dari singkongnya. Nah, ini kita sudah selesai mengupas singkongnya, penampakannya seperti ini. Kita lakukan semuanya sampai selesai. Kalau sudah selesai mengupas singkongnya, jangan lupa kita cuci dulu sampai benar-benar bersih, sampai tidak ada sisa-sisa tanah di singkongnya. Seperti ini. Sekarang mari kita olah. Menu pertama, sredek atau sawut telo. Jadi kita parut dulu menggunakan parut yang besar, bukan parut keju ya teman-teman. Parut yang lebih besar yang biasa dibuat untuk rujak biasanya. Nah ini kita parut semuanya, tergantung sesuai kebutuhan kalian mau buat seberapa banyak. Dan ini bagian yang agak keras, nanti kita akan potong-potong untuk membuat mata kebo atau mata sapi dan juga utri. Dan ini hasilnya teman-teman, ini Mbak April sudah cuci tangan ya. Dari sini kita mendapat 1,2 kilo. Jadi karena aku mau bikin 3 warna, aku bagi menjadi 3. Jadi masing-masing 400 gram. Yang pertama Mbak April bikin yang rasa gula merah atau yang berwarna coklat. Di sini Mbak April pakai 3 balok atau 3 blok gula merah ini ya teman-teman.
Untuk gula merahnya ukurannya kira-kira 150 gram atau 1,5 ons. Ini sudah kita bagi menjadi 3. Kita sudah siap untuk mewarnainya. Jangan lupa siapkan bahan-bahan lainnya juga seperti gula, garam, dan juga vanili. Yang pertama kita bikin yang warna coklat. Ini Mbak April menggunakan gula merah yang sudah diiris tadi ya. Kemudian kita tambahkan vanili 1 saset. Boleh pakai merek apa aja ya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk lagi dan tambahkan setengah sendok teh garam. Diaduk sampai semuanya benar-benar rata. Untuk yang gula merah khusus tidak menambahkan gula pasir karena sudah manis ya teman-teman. Untuk warna yang lain selain gula merah kita akan tambahkan gula pasir 100 gram. Kemudian kita lanjut di warna yang kedua. Ini Mbak April pakai 2 warna, merah dan hijau. Jadi 3 warna itu adalah coklat, merah, dan hijau. Ini kita tambahkan 100 gram gula pasir. Kemudian kita tambahkan vanili 1 saset. Ini untuk aroma agar lebih enak ya, aromanya agar segar, dan sedikit garam agar ada rasa gurihnya. Kemudian kita aduk-aduk dan kita tambahkan pewarnanya. Sedikit dulu, kalau kurang baru ditambah. Diaduk terus sampai semuanya tercampur rata. Seperti ini sudah rata ya teman-teman. Untuk pewarnanya kalian boleh pakai pasta, kalian boleh pakai pewarna makanan merek apa saja. Kita lanjut di warna yang ketiga. Bahan-bahannya masih sama, 1 saset vanili, kemudian gula dan juga garam. Untuk takarannya sama ya teman-teman. Untuk pewarna merahnya ini Mbak April pakai pewarna makanan, tidak menggunakan pasta hijau seperti tadi. Untuk warna hijau tadi Mbak April pakai pasta pandan karena di rumah adanya itu. Tapi kalau teman-teman mau pakai pewarna makanan yang berwarna hijau boleh. Terserah sesuai selera teman-teman ya. Kita aduk terus sampai semuanya tercampur rata. Untuk semua prosesnya sama seperti yang coklat dan juga yang hijau. Kalau dirasa kurang merah, kita bisa tambahkan pewarna lagi ya teman-teman. Sebelumnya kita panaskan air untuk mengukus seredeknya ya teman-teman. Baru kita akan menata seredeknya. Ini kukusannya sudah tak olesin sama daun pisang agar tidak jatuh dan juga untuk menambah aromanya biar lebih enak. Kita tata dulu. Ini pertama aku pakai yang warna hijau, kemudian ditambah lagi dengan yang warna merah, dan yang terakhir adalah yang gula merah yang warna coklat. Setelah airnya mendidih, kita kukus seredeknya. Kemudian kita tutup dan tunggu sampai 20 menit sampai 30 menit. Jadi nanti kalau udah mateng kita coba dulu, kalau sekiranya kurang empuk bisa dikukus lagi ya teman-teman. Kalau Mbak April 30 menit itu sudah pas, kematangannya sudah empuk, sudah enak. Nah ini setelah 30 menit kita buka pancinya supaya uapnya hilang. Kita dinginkan dulu sebelum kita hias. Dan seredeknya sudah jadi. Kita lanjut di resep kedua. Untuk mata kebu atau mata sapi, kalian bisa langsung memarut
dengan parutan kelapa ya teman-teman. Tapi karena ini anakku rewel banget, jadi ini aku iris-iris kecil, kemudian aku blender dengan sedikit air. Nanti hasilnya kita lihat di video ya. Di sini aku pakai chopper dari Mitochiba, dan yang masih di atas-atas itu kita turunin lagi, kemudian kita chopper lagi sampai hasilnya sesuai dengan keinginan kita, sampai lembut seperti parutan kelapa. Dan ini pertama kalinya juga aku blender singkong ya teman-teman, dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Teksturnya hampir sama dengan diparut dengan parutan kelapa. Hanya saja minusnya di sini masih banyak air karena kita memang menambahkan sedikit air. Jadi sebelum kita gunakan untuk membuat resep ini, kita saring dulu airnya ya teman-teman. Cuma diambil airnya saja. Selebihnya it's okay sih, untuk tekstur dan juga rasa tidak berubah. Selanjutnya kita kupas pisang rajanya yang sudah benar-benar matang. Harus benar-benar matang supaya kalau dikukus jusnya keluar. Di sini Mbak April pakai 1 kilo adonan yang sudah kita blender, ditambah dengan 100 gram tepung tapioka, gula 3 sendok makan, sebenarnya ini selera ya untuk gula, dan juga sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Dan di sini untuk mata sapi atau mata kebo Mbak April mau pakai yang warna hijau. Jadi Mbak April tambahkan pasta pandan di sini ya teman-teman. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian kita bungkus. Seperti ini ketika sudah rata ya teman-teman. Daun yang sudah Mbak April siapkan tadi ternyata nggak mau layu karena cuacanya nggak mendukung, nggak ada panas sama sekali. Jadi ini sedikit kecoklatan itu dari efek habis dibakar di atas kompor teman-teman. Nggak apa-apa ya, yang penting saat kita menggunakannya itu tidak keras dan tidak mudah sobek. Nah jadi caranya seperti ini. Mbak April ambil adonan dulu, kemudian ditaruh pisang dan juga ditutup lagi dengan adonannya lagi. Ini kita pakai cara yang sangat mudah. Hanya seperti ini, seperti membuat nagasari. Kemudian ditutup, ya seperti ini. Sudah jadi. Kalian juga bisa membungkusnya seperti lontong ya teman-teman, agar hasilnya bulat sempurna. Tapi untuk Mbak April kayak gini aja udah cukup enak, simple, tidak ribet, dan juga nanti hasilnya sama aja sih menurutku. Kita lakukan semuanya sampai adonannya habis, kemudian kita kukus di atas dandang. Sebelumnya juga ini dandangnya sudah dipanasin dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semuanya dan kita kukus selama kurang lebih 30 menit. Sambil menunggu mata sapi atau mata kebonya matang, kita lanjut ke resep ketiga. Untuk lemet atau utri kita pakai 1 kilo juga, sama seperti adonan mata kebo. Kemudian kita tambahkan tepung tapioka 100 gram dan juga garam secukupnya. Ini Mbak April kira-kira 1 sendok teh, munjung enggak, peres juga enggak. Kemudian kita aduk-aduk sampai semuanya rata. Nggak perlu ditambah gula karena sudah pakai gula merah ya. Ini gula merahnya sudah kita sisir, kemudian kita tinggal bungkus teman-teman. Caranya seperti ini. Kita ambil dulu gula merahnya, taruh seperti saat kita memincuk. Kemudian kita ambil adonannya. Nah, kita balik seperti ini. Kemudian dimasukkan sedikit. Kita tutup. Ya. Jadi seperti bentuk piramid ya, teman-teman. Kita ulangi lagi sampai semua adonannya habis dan siap dikukus. Dibalik seperti mincuk pecel kayak gitu. Kemudian kita tutup. Sisi kanan ditekuk ke tengah, sisi kiri juga ditekuk ke tengah. Kemudian sisanya ini kita gulung, masukkan ke dalam seperti ini dan
ditutup. Jadilah seperti bentuk piramid. Seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri di rumah sampai berhasil. Setelah semuanya selesai, kemudian ini kita kukus bersandingan dengan mata kebo yang tadi sudah kita kukus. Dan ini kita cek dulu, masih setengah matang, belum matang sempurna, jadi kita tutup lagi sampai semuanya benar-benar matang. Oke, setelah 30 menit ini sudah matang, kemudian kita bisa angkat dan juga dinginkan. Jadi untuk mata kebonya harus benar-benar sudah dingin, baru di topping kelapa dan juga kita iris teman-teman. Kalau masih panas diiris ini nggak bisa ya, karena nanti akan molor atau hancur. Nah, sambil menunggu utrinya matang, kita bikin pelengkapnya. Di sini kita pakai kelapa muda yang sudah kita kupas ya teman-teman. Mbak April pakai 2 butir kelapa muda, kemudian diparut manual seperti ini. Bisa juga kalian seleb di pasar kayak gitu, cuman untuk taburan Mbak April lebih suka diparut manual. Dan ini penolongnya saat ini, aku minta bantuan guys. Oke, setelah semuanya diparut, kita campurkan dengan sedikit garam agar ada rasanya, agar gurih nggak hambar. Dan juga setelah ini nanti kita kukus dengan daun pandan. Cuman untuk yang daun pandannya Mbak April lupa nggak ngerekam ya teman-teman. Ya namanya juga udah ribut sendiri gitu loh sama anak. Setelah semua garamnya rata, kemudian kita siap kukus ya. Ini daun pandannya aku tancep-tancepin kayak gini supaya aromanya lebih keluar, supaya lebih harum. Karena kebanyakan drama dari tadi, jadi dua-duanya ini tak angkut ke dapur, tak jak bikin tumpeng teman-teman. Di sini kita sobek-sobek dulu daunnya. Ya, kira-kira 15 cm atau 10 cm gitu ya. 12 sampai 15 cm sih. Kemudian kita tekuk seperti ini, kita seperti membuat corong teman-teman. Dan kita staples. Ini buat secukupnya sampai lengser atau nampaknya itu tertutupi ya teman-teman. Ini kita bikin satuannya dulu sampai selesai. Ini Mbak April bikin yang simple banget, nggak yang neko-neko ataupun yang ribet, yang susah gitu, enggak. Jadi ini bikin yang super gampang, yang kalian kalau coba itu pasti udah bisa bikin sendiri di rumah. Jadi setelah semua corongnya selesai, nanti kita akan satukan, kita akan bentuk peres seperti ini ya teman-teman. Jadi ini enggak disatukan langsung muter gitu, enggak, cuma 5-5 aja. Seperti ini dilakukan sampai selesai. Kemudian kita tutup dengan daun pisang yang lebar ya teman-teman. Nah, sekarang nampan dan juga alas tumpengnya sudah jadi. Kita langsung hias saja. Ini corongnya atau tumpengnya. Yang pertama ini seredek sudah matang, kita masukkan dulu ke dalam tumpengnya yang sudah kita alasi daun supaya tidak lengket teman-teman, supaya tidak menempel dan mudah untuk dicetak ya.
Jangan lupa sambil kita tekan-tekan sedikit ya teman-teman, karena kalau nggak ditetel atau nggak ditekan itu nanti akan jatuh atau roboh. Seperti ini kita tetel-tetel ya teman-teman. Setelah itu baru dibalik di atas nampan ya, dibuka. Tuh kan tidak lengket kalau sudah dialasi dengan daun pisang. Seperti ini hasilnya. Lanjut, setelah ini kita susun komponen-komponennya. Pertama, mata kebo yang sudah dingin tadi kita olesi dengan kelapa, kemudian kita iris ya. Kita iris seperti ini saja, kira-kira lebarnya 2 sentian. Ini ngepasi mata kebonya agak sipit gitu loh. Setelah semuanya diiris, kemudian kita susun di atas nampannya teman-teman. Disusun aja sesuai selera. Ini Mbak April mau bikin yang super biasa banget biar gampang diambilnya. Dan untuk utrinya juga sama, dibuka dari daunnya, kemudian dimasukkan ke dalam kelapa, kemudian kita susun di atas nampan seperti ini. Sudah jadi teman-teman tumpeng kita. Ini Mbak April mau kasih untuk orang-orang yang datang ke kedai. Tidak untuk apa-apa, hanya untuk rasa syukur saja, biar pelanggannya itu makin seneng gitu loh. Begitu cepat waktu berlalu, tidak terasa kedai kami sudah 5 tahun berdiri. Terima kasih untuk pelanggan-pelanggan setia kami. Semoga selalu setia dengan kedai mie petir. Assalamualaikum, sekian video dari aku. Selamat menikmati pelanggan-pelanggan cantikku.